Cekan sih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari beberapa pengerjaan yang lalu ada pengerjaan laporan tugas baja 3, desain baja seismik sesuai SNI 7860 2020 dan SNI 7972 tahun 2020. Untuk evolusi sejarah dan peran ketentuan NEHRP, contoh desain NEHRP. Perkenalan dulu, untuk saya adalah Damarudda Agali Martin, NBI 143-1932, dan teman saya adalah Christina Widya Ningrum, dan NBI 143-1928. Langsung saja untuk yang pertama masuk ke bab 1, yaitu pendahuluan. Untuk yang pertama, evolusi geoteknik gempa. Gempa bumi sendiri adalah bagian penting dari perencanaan teknik sipil dengan efek dan bahaya yang ditimbulkannya. Memahami karakteristik gempa merupakan bagian penting sebelum mempertimbangkan pengaruhnya terhadap struktur dan kemudian menerapkan asumsi dan metode yang tepat dalam desain struktur tahan gempa. Seiring waktu, perbaikan baru yang ditemukan membantu dalam pembuatan konstruksi yang kuat dan tahan gempa. Revolusi peraturan-peraturan bangunan tahan gempa yang menjadi acuan dalam mendesain bangunan tahan gempa, yaitu yang pertama adalah Peraturan Beton Indonesia tahun 1966 dan Peraturan Muatan Indonesia tahun 1970. Yang kedua adalah Peraturan Pembebasan Indonesia tahun 1981. Yang ketiga adalah Peraturan Perencanaan Tahan Gempa Indonesia untuk gedung tahun 1983. Dan seterusnya sampai yang terakhir adalah SNI 7972 tahun 2020 tentang sambungan terprakualifikasi untuk rangka khusus dan menengah baja pada aplikasi seismik. Lanjut. Baik, di sini yang perlu diperhatikan oleh seorang perencanaan struktur di dalam perencanaan struktur tahan gempa adalah bahwa bentuk atau konfigurasi struktur akan mempengaruhi terhadap respon seismik maupun respon dinamik. Struktur di dalam menerima beban gempa. Di sini ada dua, yaitu material struktur dan jenis struktur. Di sini juga ada contoh desain NEHRP. Contoh desain pertama kali disiapkan untuk ketentuan NEHRP pada tahun 1985 dalam publikasi berjudul Pendahuluan untuk Menerapkan Ketentuan yang direkomendasikan NEHRP FEMA 140. Contoh desain ini didasarkan pada bangunan nyata. Tujuan sama seperti sekarang, untuk menunjukkan kepada orang-orang yang tidak terbiasa dengan desain seismik tentang bagaimana menerapkan ketentuan standar yang diwujudkan oleh ketentuan dan konsep di balik ketentuannya. Setelah menerbitkan ketentuan NEHRP 2003, FEMA menugaskan sebuah proyek untuk memperbarui dalam memperluas contoh desain. Hal ini menghasilkan ketentuan yang direkomendasi NEHRP, contohnya yaitu FEMA 451. Kemudian bab kedua adalah desain struktur tahan gempa sesuai peraturan baja seismik. Yang pertama ada fenomena gempa. Menurut kepercayaan ilmiah, kebanyakan gempa ini terjadi ketika dua segmen kerak bumi tiba-tiba bergerak ke dalam dan saling bergesekan satu dengan yang lain. Penemuan di mana gerakan terjadi dikenal sebagai sesar. Gerakan ini tiba-tiba melepaskan energi tegangan dan menyebabkan gelombang seismik merambat melalui kerak yang mengelilingi patahan. Gelombang ini menyebabkan permukaan tanah bergerak hebat, dan bergerak tanah ini lah yang menjadikan perhatian utama rekayasa struktur untuk menahan gempa. Di sini juga prediksi gempa tentu saja tidak dapat diandalkan seperti fenomena lain seperti angin dan salju.
Catatan sejarah terlalu pendek untuk membenarkan ketergantungan tunggal pada catatan sejarah. Dengan demikian, catatan geologis sangat penting. Data tersebut memerlukan interpretasi yang sangat hati-hati, tetapi data tersebut digunakan secara luas untuk meningkatkan pengetahuan tentang seismisitas. Data geologi telah dikembangkan untuk banyak lokasi sebagai bagian dari proses desain pembangkit listrik tenaga nuklir. Kemudian di sini ada respons struktur terhadap gempa tanah. Perbedaan penting pertama antara respons struktur terhadap gempa bumi dan respon terhadap sebagai besar beban lainnya adalah bahwa respon gempa bersifat dinamis, bukan statis. Untuk sebagai besar struktur, bahkan respon terhadap angin pada dasar statis, gaya-gaya di dalam struktur hampir seluruhnya disebabkan oleh beban tekanan daripada percepatan massa struktur. Tetapi dengan goncangan tanah akibat gempa, bagian struktur di atas permukaan tanah tidak dikenai gaya apapun. Tegangan dan tegangan di dalam bangunan atas diciptakan seluruhnya oleh respon dinamis terhadap gerakan alasnya tanah. Meskipun prosedur desain yang paling sering digunakan menggunakan konsep yang disebut gaya statis ekuivalen untuk perhitungan aktual. Beberapa pengaturan tentang teori ketara struktur sangatlah penting. Yang selanjutnya adalah respons spektrum. Gambar 2.1 di bawah menunjukkan akselerogram. Catatan percepatan pada satu titik sepanjang satu sumbu untuk beberapa gempa bumi representatif. Analisis yang tepat dari respon elastis dari struktur ideal untuk pola gerakan tanah seperti itu adalah mungkin. Namun, ini tidak umum dilakukan untuk struktur biasa. Meningkatnya daya dan menurunnya biaya alat bantu komputasi membuat analisis semacam itu menjadi lebih umum. Tetapi saat ini hanya sebagian kecil struktur yang dirancang di seluruh negeri yang dianalisis untuk respon spesifik terhadap gerakan tanah tertentu. Dan di bawahnya terdapat gambar dari akselerogram tersebut. Gambar selanjutnya adalah mengilustrasikan bahwa sifat guncangan tanah yang tidak menentu menyebabkan respon yang sangat tidak menentu di mana sedikit perubahan pada periode alami getaran menghasilkan perubahan respon yang sangat besar. Gambar tersebut juga menggambarkan pentingnya redaman. Gerakan tanah gempa yang berbeda menyebabkan spektrum respon dengan puncak dan lembah pada titik yang berbeda sehubungan dengan periode alami. Yang selanjutnya adalah kita membahas tentang bahan bangunan. Yang pertama adalah kayu. Struktur kayu tersebut hampir selalu menahan gempa dengan sangat baik. Meskipun kayu adalah bahan yang sangat rapuh sejauh menyangkut tegangan dan lentur, struktur kayu konvensional atau kayu lapis memiliki lebih banyak keuletan daripada bahan dasarnya, terutama karena paku dan perangkat sambungan baja yang lainnya luluh dan kan kayu menekan konektor. Struktur ini juga memiliki tingkat redaman yang jauh lebih tinggi daripada redaman yang diasumsikan dalam mengembangkan spektrum desain dasar. Selanjutnya adalah baja. Baja sendiri adalah yang paling ulet dari bahan bangunan umum. Pengurangan sedang hingga besar dari respon elastis ke respon desain yang diizinkan untuk struktur baja terutama merupakan cerminan dari keuletan ini dan stabilitas ketahanan baja. Komponen struktur yang mengalami tekuk dan sambungan yang mengalami patah getas jauh lebih tidak ulet dan dibahas dalam ketentuan dengan berbagai cara. Catat seperti konsentrasi tegangan dan cacat pada lasan. Juga mempengaruhi ketahanan gempa seperti yang ditunjukkan pada gempa Northridge.
Yang selanjutnya adalah beton bertulang. Beton bertulang mencapai daktilitas melalui batasan yang cermat pada baja dalam tarik dan beton dalam tekan. Balok beton bertulang dengan proporsi yang sama dapat memiliki daktilitas di bawah pembebanan monoton, bahkan lebih besar dari balok baja biasa, di mana tekuk lokal biasanya merupakan faktor pembatas. Nah, selanjutnya adalah mansori. Mansori sendiri adalah bahan yang lebih kompleks daripada yang disebutkan di atas dan kurang diketahui tentang karakteristik respon inelastisitas. Inelastisnya. Untuk jenis komponen struktur tertentu, pasangan bata bertulang berperilaku serupa dengan beton bertulang. Lanjut. Baik, di sini ada analisa struktur. Ketentuan menetapkan beberapa prosedur untuk menentukan pengaruh gaya dari guncangan tanah. Prosedur analitis disklasifikasikan oleh dua aspek, yaitu linear versus non-linear dan dinamis versus statis setara. Dua metode yang paling dibatasi dan sering digunakan keduanya adalah metode linear. Prosedur gaya statis, ekuivalen, dan prosedur analisis spektrum respon model dinamis. Metode linear ketiga riwayat lengkap respon dinamis atau sebelumnya disebut sebagai analisis riwayat waktu, sekarang disebut sebagai analisis riwayat respon. Dan metode nonlinear juga diizinkan dengan batasan tertentu. Kemudian ada unsur non-struktural bangunan, yaitu getaran tanah yang parah sering mengakibatkan kerusakan yang cukup besar pada elemen non-struktural bangunan. Kerusakan pada elemen non-struktural dapat menimbulkan bahaya bagi kehidupan itu sendiri, seperti dalam kasus partisi atau fasad yang berat, atau dapat menimbulkan bahaya jika elemen non-struktural berhenti berfungsi, seperti dalam kasus sistem pemadam kebakaran. Beberapa bangunan, seperti rumah sakit dan stasiun pemadam kebakaran, harus segera berfungsi sebagai gempa bumi. Oleh karena itu, banyak elemen non-struktural mereka harus tetap tidak rusak. Di sini ada beberapa ketentuan sangat menyederhanakan konsep. Gaya untuk memeriksa komponen tergantung pada, yang pertama ada massa komponen, yang kedua ada estimasi percepatan komponen yang bergantung pada percepatan respon struktur untuk struktur periode pendek. Yang ketiga ada daktilitas yang tersedia pada komponen atau pengukurannya. Yang terakhir adalah fungsi atau pentingnya komponen atau bangunan tersebut. Juga termasuk dalam ketentuan adalah ukuran kuantitatif untuk deformasi yang dikenakan pada komponen non-struktural. Kemudian yang bab 3 adalah desain. Deskripsi bangunan. Deskripsi bangunan tersendiri adalah bangunan ini memiliki dimensi 54,85 meter kali 27,432 meter dan tinggi bersihnya sekitar 9,145 meter. Ini mencakup area mezanin setinggi 3,65 meter, lebar 12,192 meter di ujung timur gedung. Strukturnya terdiri dari 10 rangka pelana yang membentang 27,432 meter dalam arah melintang atau utara selatan dengan jarak 6,096 meter di tengah. Rangka ini dikuatkan dalam arah menggujur atau timur barat. Di kedua teluk ujung timur, bangunan ini dikelilingi oleh panel dinding beton berinsulasi non-struktural dan bertetapan dengan dek baja yang dilapisi dengan insulasi dan atap. Kolom didukung pada pijak menyebar, lantai
mezanin di ujung timur gedung direncanakan untuk menampung beban hidup sebesar 125 BSF. Sistem struktural terdiri dari plat beton di atas penghiasan baja yang didukung oleh balok lantai dengan jarak 3,05 meter di tengah. Balok lantai ditopang pada balok penopang yang meneruskan pada dua kolom antara yang berjarak kira-kira 3,05 meter, terpisah dan dipasang pada rangka pelana di setiap ujung. Ukuran anggota dalam rangka utama dikenakan oleh pertimbangan kemudahan versi. Baik, di sini bisa dilihat ada gambar membingkai elevasi dan bagian. Atau 1,0 kaki sama dengan 0,3048 meter. 1,0 inci sama dengan 25,4 meter. Untuk selanjutnya adalah gambar di mana rencana rangka atap dan rangka mezanin. Dan yang selanjutnya adalah rencana pondasi dengan ketentuan untuk satu kaki itu adalah 0,3048 meter dan 1 inci itu adalah 25,4 mm. Yang selanjutnya adalah parameter desain, gerakan tanah, dan parameter sistem. Contohnya di sini adalah SDS sama dengan 1 dan SD1 sama dengan 0,6. Kategori resiko 2, kategori desain seismik D. Perhatikan bahwa standar bagian 12.2.5.6 mengizinkan rangka momen baja biasa untuk bangunan yang tidak melebihi 1 tingkat dan tingginya 65 kaki dengan beban mati atap tidak melebihi 20 BSF. Rangka momen baja menengah dengan plat ujung di baut yang dikakukan dan rangka baja biasa yang di-brace secara konsentris digunakan dalam contoh ini. Untuk arah utara sampai selatan, sistem rangka pemikul momen sama dengan rangka momen baja menengah pada standar tabel 12.21. Untuk arah timur barat, sistem rangka bracing sama dengan rangka baja biasa dengan bracing konsentris pada standar tabel 12.21. Untuk nilai dari masing-masing yang tertera ada di bawahnya dari yang sudah jelas. Di sini ada beban yang terdiri dari beban hidup, atap atau L, salju yaitu sebesar 122,06, kemudian ada beban mati atap atau D 73,236, beban hidup mezanin atau dan penyimpanan 610,3, beban mati pelat mezanin dan dek 336,89, pelat panel dinding 122,06. Beban mati atap meliputi atap, instalasi dek atap logam, purblis, peralatan mekanik, dan listrik. Dan berat sendiri dari bagian rangka utama yang merupakan anak dari atap di bawah beban lateral. Untuk menentukan berat seismik, berat mezanin akan mencakup beban mati ditambah dengan 122,6% dari beban penyimpanan, yaitu 610,3 sesuai dengan standar bagian 12.7.2. Oleh karena itu, berat gempa mezanin adalah 336,89 ditambah dengan 0,25 dikalikan 610,03 yaitu menghasilkan 489,39 kg per meter kubik. Kemudian di sini ada bahan.
Bahan di sini ada beton untuk pondasi atau gas absen, kemudian ada pelat di kelas absen, beton mezzanine di dek logam, batang penguat, baja struktural, pelat, baut, pelat kontinuitas. Kemudian di sini ada kriteria desain. Kriteria desain sendiri di sini dibagi menjadi 6, yaitu konfigurasi bangunan, redundasi, efek beban ortogal, efek beban komponen struktural, batas drift. Yang terakhir adalah berat seismik. Dan yang berikutnya adalah analisis. Geser dasar akan ditentukan dengan menggunakan analisis ELF. Untuk prosedur gaya lateral setara, di situ tertera rumus-rumus yang sudah ditentukan. Untuk analisa ELF 3 dimensi, di bawahnya tertera tabel 3.1.2, yaitu analisis ELF perpindahan dari north-south arah atau dari arah utara ke selatan atau selatan-utara. Dan selanjutnya adalah melayang. Di situ terdapat rumus yang menjelaskan tentang melayangnya. Selanjutnya adalah efek P delta. Di bawahnya terdapat rumus dari penjelasan tentang P delta tersebut. Dan yang selanjutnya adalah rangka paksa. Untuk di bawahnya terdapat kombinasi beban adalah 1.4D, 1,4D plus L plus 0,2S plus minus QE yang digunakan di seluruh sisa perhitungan dalam bagian ini, kecuali secara khusus disebutkan lain. Lanjut. Untuk selanjutnya adalah proporsi dan detail. Proporsi rangka diperiksa pada balok, atap, dan kolom dengan keadaan variabel pada lutut. Di bawah terdapat gambar 3.1.2 adalah skema rangka plana dan kolom mengecil dari 12 inci di bagian dasar hingga 36 inci di lutut. Ukuran pelat diberikan pada gambar 3.17 dengan ukuran 1 inci adalah 25,4 mm. Dan di sampingnya adalah tabel 3.1.7 yaitu batas parametrik untuk sambungan rangka momen. Lanjut. Baik, di sini yang pertama ada kekompakan rangka dan jarak bracing. Di sini ada beberapa rumus dan di bawahnya adalah ada gambar yang sudah ditentukan. Kemudian di situ ada lutut bingkai. Metode seismik 358 untuk menyambung pelat ujung yang dibaut dan dikakukan yang digunakan. Di bawahnya ada gambar yang merupakan sambungan kaku dengan baut pada lutut, yaitu 1,1 inci sama dengan 25,4 mm. Yang ketiga ada bingkai di punggung sambungan direncanakan untuk persyaratan kekakuan seismik 360. Di situ juga ada gambarnya, sudah tertera. Yang keempat adalah desain rangka mezzanine. Gaya-gaya lateral yang diterima oleh mezzanine didistribusikan ke rangka dan bracing diagonal melalui diafragma. Dan di situ sudah tertera gambar yang menjelaskan tentang rangka mezzanine. Baik, kesimpulan dari yang disebutkan di atas yaitu dari contoh desain gedung industri high class dapat disimpulkan untuk mendesain baja struktural yang mengacu desain dalam aspek 7-16 beban desain minimum untuk menggunakan dan struktural lainnya atau selanjutnya standar yang menggabungkan ketentuan seismik yang direkomendasikan NEHRP 2015 dan berikut ketentuan lainnya yang dirujuk. Yang pertama ada ISIC 341, yang B ada ISIC 358, yang C adalah ISIC 360, pendahuluan ISIC C, yang kemudian ada ISIC SDM, IPC,
SDGs 4, dan lain-lain. Pada analisis di atas menggunakan rangka momen baja antara melintang dan rangka phasing baja konsentris bisa memanjang. Fitur desain seismik bangunan baja berikut ilustrasinya. Ada parameter desain seismik analisa maxilateral, analisa 3D, pemeriksaan drift, pemeriksaan kekompakan, dan jarak untuk bracing rangka momen. Desain sambungan rangka momen, proposal desain diagonal konsentris. Sementara itu, untuk mendesain gedung industri High-Class Astoria, Oregon, dilakukan tahapan yang terdiri dari yang pertama ada menentukan deskripsi bangunan, yang kedua ada parameter desain yang menentukan parameter-parameter desain gedung, yang ketiga ada kriteria desain struktur. Setelah itu dilakukan analisa yaitu gaya lateral, analisa ELF 3 dimensi, menganalisa lendutan yang melayang, analisa efek P delta, dan menganalisis momen maksimum dan gaya aksial. Yang terakhir adalah proporsi dan detail. Sekian penjelasan dari kami. Terima kasih.